Kisah ini dimulai jauh di luar batas kota, tempat jalan aspal berubah menjadi tanah berbatu, dan pepohonan pinus menjulang setinggi raksasa sunyi. Di sana, tersembunyi dari pandangan dunia yang sibuk, berdirilah Gria Arga, sebuah rumah kolonial tua yang lebih menyerupai monumen bagi kesunyian dan pembusukan. Rumah itu telah kosong selama 50 tahun, tetapi tidak pernah benar-benar sunyi. Para penduduk desa setempat berbisik tentang penghuninya yang terakhir, keluarga Arya, yang melarikan diri pada suatu malam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan semua harta benda mereka, dan yang paling mengerikan, meninggalkan misteri di balik kematian putra bungsu mereka, Elian. Elian baru berusia 7 tahun ketika ia meninggal. Catatan resmi mengatakan, kecelakaan, tetapi tidak ada yang pernah bisa menjelaskan mengapa Elian ditemukan di loteng yang terkunci dari luar, dengan mainan kayu kesayangannya terlepas dari genggamannya, dan ekspresi ketakutan yang abadi membeku di wajahnya yang pucat. Musim gugur tahun 2023, seorang penulis paruh waktu dan pemburu misteri yang skeptis bernama Reno memutuskan untuk menghabiskan seminggu di Gria Arga. Tujuannya adalah menulis buku tentang mitos lokal, membuktikan bahwa cerita hantu hanyalah bualan belaka, dan, tentu saja, mencari ketenangan yang mustahil ditemukan di kota. Reno tiba saat senja, langit berwarna ungu kehitaman, dan awan menggantung rendah, seolah-olah mereka adalah bagian dari atap rumah yang gelap dan berlumut. Selamat datang di kuburan yang berdiri, gumam Reno pada dirinya sendiri sambil memarkir mobilnya di bawah pohon beringin tua yang akarnya tampak seperti cakar raksasa. Saat Reno membuka pintu depan, ia disambut oleh aroma apak yang tebal, campuran antara jamur, debu, dan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang terasa dingin meskipun cuaca saat itu tidak terlalu dingin. Lantai kayu berderit di bawah sepatu botnya, dan setiap langkahnya terasa seperti menembus lapisan waktu. Malam pertama adalah tentang pengamatan. Reno memasang kamera di beberapa sudut, menyalakan perekam suara, dan menyiapkan kamar tidur di lantai dasar yang tampak paling tidak dihantui. Sekitar pukul 2 pagi, Reno terbangun. Bukan karena suara keras, melainkan karena ketiadaan suara. Keheningan itu begitu padat sehingga terasa menyesakkan. Kemudian, ia mendengarnya, ketuk, 1 kali, jelas, tepat di atas kepalanya, di lantai 2, Reno membeku. Ia tahu tidak ada binatang liar yang bisa membuat suara seperti itu. Itu adalah bunyi yang disengaja. Ia meraih senternya dan perlahan menaiki tangga. Setiap anak tangga mengeluarkan erangan panjang yang menyayat hati. Di lantai atas, udara jauh lebih dingin. Udara tidak hanya dingin, tetapi terasa bergetar. Reno menyusuri lorong panjang yang gelap, mengarahkan senternya ke pintu-pintu kayu yang berjejer seperti gigi yang hilang. Ketuk, ketuk. Kali ini, bunyinya datang dari ujung lorong, dari ruangan yang dulunya merupakan kamar anak-anak. Reno memutar kenop pintu. Terkunci. Ia menekan telinganya ke kayu. Keheningan. Saat ia berbalik untuk pergi, sebuah bisikan dingin menyentuh telinganya, seolah-olah seseorang berbicara sangat dekat di belakang lehernya. Mainanku. Reno melompat mundur, jantungnya berdetak liar. Ia berbalik, mengarahkan senternya ke sekeliling, tetapi lorong itu kosong. Ia yakin, suara itu terdengar seperti anak kecil yang merengek, penuh kesedihan. Keesokan paginya, Reno berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah hipnogogi, atau kelelahan. Namun, rekaman suaranya tidak bisa dibantah. Tepat pada pukul 2.15, di antara desahan angin, ada suara berfrekuensi rendah yang hampir tidak terdengar, diikuti oleh bisikan yang terdistorsi, mainanku. Reno memutuskan untuk menyelidiki kamar Elian. Pintu itu harus dibuka. Setelah 1 jam mencari, ia menemukan kunci kuningan berkarat yang tersembunyi di balik lukisan potret keluarga yang compang camping di ruang tamu. Kamar Elian adalah sebuah kapsul waktu. Debu tebal menyelimuti segalanya, tetapi mainan kayu, balok susun, dan sehelai karpet berwarna-warni masih teronggok di tempatnya. Namun, yang menarik perhatian Reno adalah dinding di belakang lemari pakaian. Menggunakan senter, Reno melihat bahwa di sana, di balik lapisan kertas dinding yang mengelupas, ada goresan-goresan. Bukan goresan biasa, melainkan gambar-gambar yang dibuat dengan arang atau pensil hitam. Itu adalah gambar-gambar yang dibuat oleh seorang anak kecil, gambar ibunya, ayahnya, dirinya sendiri, dan di sudut setiap gambar, selalu ada sosok lain. Sosok itu ramping, tinggi, dan tidak memiliki wajah. Itu bukan gambar yang menakutkan,
melainkan gambar yang kesepian. Sosok itu selalu berdiri di belakang Elian, memegang tangan Elian, atau hanya mengawasi. Reno mulai merasakan dingin yang lebih dalam dari suhu ruangan. Ini bukan lagi tentang hantu, ini adalah tentang misteri keluarga. Saat Reno menyentuh salah satu gambar, debu di lantai bergeser. Ia menyadari ada sesuatu yang tersembunyi di bawah karpet yang sudah usang. Ia menarik karpet itu. Di bawahnya, sebuah papan lantai longgar. Reno mengungkitnya dengan pisau saku dan menemukan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah buku harian kecil, terbungkus kain beludru yang membusuk, yang diyakini Reno adalah milik Sofia, ibu Elian. Buku harian itu ditulis dengan tulisan tangan kursif yang anggun, tetapi semakin jauh ia membaca, semakin kacau dan putus asa tulisannya. Tanggal 12 Mei tahun 1973. Ayah dan anak itu tidak mengerti. Mereka mengatakan itu hanyalah teman khayalan. Tapi aku melihatnya. Dia berdiri di jendela kamar Elian setiap malam. Dia tinggi dan hitam, dan mata Elian tidak pernah berbohong, ia melihatnya juga. Tanggal 1 Juni tahun 1973. Mainan kayu Elian hilang lagi. Ia menangis histeris. Ia bilang, teman itu mengambilnya, Bunda. Dia bilang dia akan menyimpannya sampai aku bisa ikut dengannya. Suamiku menyalahkan saya, mengatakan bahwa saya telah menanamkan ketakutan saya pada anak itu. Saya tidak tahan lagi. Tanggal 15 Agustus tahun 1973. Elian mulai sakit. Ia kurus, ia selalu kedinginan. Ia mengatakan teman itu mengajaknya bermain di loteng yang gelap, tempatnya dingin dan tidak ada orang yang bisa mengganggu mereka. Saya mencoba mengunci loteng, tetapi kunci itu selalu terbuka pada pagi hari. Saya takut, ya Tuhan, saya sangat takut. Malam terakhir, tanggal tidak terbaca, hanya tulisan tangan yang gemetar. Saya harus menyelamatkannya. Saya mendengar suaranya di loteng, dan bukan hanya suara Elian. Ada suara lain yang bernyanyi. Nyanyian itu dingin, tidak punya emosi, seperti nada piano yang ditekan oleh tangan yang tidak memiliki daging. Saya mengunci pintu loteng dari luar, bukan untuk mengurungnya, tetapi untuk mengurung sesuatu dengannya. Saya tahu ini tidak masuk akal. Saya tahu ini gila, tapi saya mengunci pintu dan kami pergi. Saya tidak bisa mendengarkan tangisannya lagi. Saya seorang ibu yang kejam, tetapi saya menyelamatkan sisanya. Saya meninggalkan dia untuk selamanya. Reno menutup buku harian itu. Tangan dan dahinya berkeringat dingin. Sofia tidak mengunci Elian untuk membunuhnya. Dia mengunci Elian dengan, teman itu, berpikir bahwa dengan meninggalkan rumah, teman itu akan terikat di loteng, menjauh dari anak-anaknya yang lain. Dia mengorbankan satu anak untuk menyelamatkan yang lain, dalam kebodohan yang didorong oleh teror. Semua jalan menuju ke satu tempat, loteng. Loteng di Gria Arga terkenal karena tidak memiliki akses dari lantai 2. Aksesnya hanya dari gudang yang ada di belakang dapur, melalui tangga kayu lipat yang hampir runtuh. Reno menemukan tangga itu. Bau jamur dan tanah semakin kuat di sini. Ia mengeluarkan semua peralatannya, senter terkuat, kamera termal, dan, atas naluri murni, sebuah mainan kayu kecil yang ia beli di pasar terdekat, replika kapal bajak laut kecil. Saat ia menaiki tangga, ia merasakan tekanan udara yang ekstrim, seolah-olah ia sedang menaiki gunung yang sangat tinggi. Pintu loteng terbuka, tidak ada kunci, tidak ada pegangan. Pintu itu hanya didorong. Loteng itu kecil, rendah, dan udara di dalamnya terasa tua dan mati. Hanya ada satu jendela kecil yang tertutup lumut. Di tengah ruangan, tertutup debu, Reno melihat dua hal. Pertama, di lantai, ada noda yang gelap dan permanen, tempat Elian ditemukan. Kedua, di sudut ruangan, mainan kayu Elian yang hilang, sebuah kuda-kudaan kayu kecil, tergeletak di atas selembar kain yang lusuh. Reno menghidupkan kamera termalnya. Semuanya berwarna biru dan ungu, kecuali satu titik. Di dekat jendela kecil, ada garis besar yang samar, berwarna hijau dan kuning cerah, sebuah anomali panas yang tidak dapat dijelaskan. Ia perlahan berjalan menuju kuda-kudaan kayu itu. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, kamera termalnya mulai bergetar liar. Titik panas itu bergerak. Ia bergerak sangat cepat, langsung ke belakang Reno. Reno merasakan sentuhan, bukan sentuhan dingin hantu, melainkan sentuhan yang kering, seperti kulit yang terkelupas, menyentuh lehernya. Kau membawanya kembali. Suara itu ada di sana,
tetapi tidak melalui udara, itu langsung ada di dalam pikiran Reno. Suara itu adalah paduan antara kerikil yang digiling dan bisikan seorang pria dewasa. Reno berbalik, tidak ada yang terlihat, tetapi ia bisa merasakan kehadiran itu. Itu tinggi, melebihi Reno. Dan ia tahu, ini bukan hantu anak kecil. Hantu anak kecil itu adalah alien. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang alien sebut teman. Aku tahu kau mengambil mainannya, kata Reno, suaranya tegang tetapi stabil. Aku tahu kau mengikatnya di sini. Keheningan, kehadiran itu berputar mengelilingi Reno. Aku tidak mengikatnya, dia yang memilih. Anak-anak yang kesepian selalu memilihku. Reno merasakan sakit yang tajam di lengan kirinya, seolah-olah dicubit dengan kuku yang panjang. Ia menjatuhkan kapal bajak laut kayu yang ia bawa. Brak, kuda-kudaan kayu milik alien tiba-tiba terlempar dan menghantam dinding. Kau membawakan mainan yang salah. Suara itu menggeram di benak Reno, kini lebih keras dan penuh kemarahan. Reno tahu ia tidak bisa melawannya. Energi di loteng itu terlalu kuat. Kehadiran itu bukan hanya bersemayam di sana, tetapi berakar di sana. Alien kesepian, bisik Reno, mencoba menembus kabut terornya. Dia merindukan orang tuanya. Dia ingin mainannya kembali. Reno meraih kuda-kudaan kayu itu. Ia memegangnya erat-erat, tangannya bergetar. Tiba-tiba, ia merasakan tarikan yang luar biasa pada kaki kanannya. Ia tersandung, jatuh ke noda gelap di lantai. Ketika ia mendongak, udara di depannya mulai berputar. Debu dan cahaya samar dari jendela kecil bersatu, membentuk bentuk yang tinggi dan kurus. Meskipun kabur, Reno bisa melihat garis besar wajah tanpa mata dan senyum yang memanjang dari telinga ke telinga, seperti jahitan. Dia sudah menjadi milikku. Selama 50 tahun, dia telah bermain denganku. Dia tidak akan pergi. Di saat yang sama, telinga Reno mendengar suara yang ia dengar pada malam pertama. Suara lembut, sedih, dan merengek. Kapal bajak lautku. Reno tahu ia harus bergerak cepat. Ia mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, mengangkat mainan kuda-kudaan kayu alien, dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah sosok mengerikan itu. Mainan itu menembus kabut bentuk, tetapi alih-alih melewatinya, mainan itu menempel di tengah bentuk, seolah-olah terbuat dari magnet. Sosok itu membeku. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut lain loteng, sebuah bayangan kecil mulai terbentuk. Itu adalah siluet anak kecil, transparan, tetapi jelas. Itu adalah alien. Alien kecil tidak menatap Reno. Ia menatap ke tengah sosok, teman, itu, di mana kuda-kudaan kayu miliknya menempel. Mainanku, bisik alien, suaranya terdengar seperti angin di antara pepohonan. Sosok yang tidak berwajah itu mulai bergidik. Garis-garisnya bergetar. Tidak, kau milikku. Alien tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan kecilnya ke arah mainan itu. Saat jari alien menyentuh kuda-kudaan kayu, cahaya putih yang tiba-tiba terang, dan menyilaukan meledak dari titik sentuhan itu. Cahaya itu bukan cahaya yang hangat, melainkan cahaya yang memurnikan. Sosok yang tidak berwajah itu mengeluarkan pekikan yang bukan berasal dari pita suara, itu adalah getaran yang mengiris gendang telinga dan mengoyak udara di ruangan itu. Lepaskan aku. Cahaya putih itu menelan kedua siluet itu. Reno harus menutup matanya. Pekikan itu berlangsung beberapa detik yang terasa seperti keabadian, dan kemudian, dengan embusan udara yang dingin, semuanya berhenti. Reno membuka matanya. Loteng itu gelap, kembali sunyi, dan berbau debu lagi. Tidak ada sosok, tidak ada cahaya, dan yang paling mencolok, kuda-kudaan kayu alien telah hilang. Hanya kapal bajak laut kayu yang ia bawa tergeletak di lantai, di tempat ia menjatuhkannya. Reno keluar dari loteng dengan terhuyung-huyung, tubuhnya sakit, jiwanya lelah. Ia kembali ke kamarnya dan menunggu fajar. Ia tahu perjalanannya di rumah ini telah berakhir. Saat matahari terbit, ia mengemasi barang-barangnya. Ia menyimpan buku harian Sofia dan mengambil gambar ukiran anak kecil di dinding. Sebelum pergi, ia berdiri di depan rumah yang suram itu. Kali ini, rumah itu tidak terasa dingin. Tidak ada tekanan udara. Udara terasa ringan, hampir biasa. Seolah-olah lapisan tebal es yang menyelimuti rumah itu selama 50 tahun telah mencair. Misteri alien telah terpecahkan. Ia bukan korban kecelakaan. Ia adalah korban dari entitas yang memberi makan kesepian, dan ibunya, dalam keputusasaan, secara tidak sengaja mengorbankannya untuk menyelamatkan anak-anaknya yang lain. Dan sekarang,
Setelah 50 tahun diikat pada sebuah mainan, arwah Elian akhirnya bebas, membawa entitas yang mengikatnya bersamanya. Reno masuk ke mobilnya. Ketika ia membalikkan mobil dan melihat ke kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya menginjak rem. Di salah satu jendela kamar Elian di lantai 2, sesuatu yang kecil dan berwarna-warni diletakkan di ambang jendela. Reno turun dari mobilnya, berjalan kembali ke jendela. Ia tidak perlu masuk. Ia tahu apa itu. Itu adalah kapal bajak laut kayu yang ia beli, diletakkan di sana, menghadap ke arah hutan, seolah-olah sedang menunggu pelayaran terakhir. Di sampingnya, ditumpuk rapi, ada 3 buah balok kayu dari kamar Elian. Reno tersenyum tipis. Arwah kecil itu tidak hanya beristirahat, ia juga berterima kasih. Ia telah meninggalkan mainan terakhirnya di dunia. Ia kembali ke mobil dan berkendara menjauh, meninggalkan Gria Arga yang kini tampak seperti rumah tua biasa. Sunyi, tetapi, ia tahu, di Gria Arga, tidak akan pernah ada lagi tangisan kesepian. Misteri itu telah tidur, dan kali ini, itu adalah tidur yang damai.